Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cynthia Ferentarigan. Dan di video kali ini teman-teman, aku akan menjelaskan tentang motor listrik. Di sini aku juga akan mengenalkan bagaimana itu penghasutan dol, penghasutan soft starter, dan bagaimana cara merubah arah putaran motor. Jadi teman-teman harus saksikan video ini ya. Halo teman-teman, baiklah di sini aku jelasin dulu ya apa itu motor induksi. Motor induksi sendiri didefinisikan sebagai motor yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya. Motor induksi ini adalah suatu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan punya slip antara medan stator dan medan rotor maksud saya. Dan adapun bagian-bagian dalam motor induksi adalah seperti berikut. Ini ada gambarnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Komponen utamanya itu ada dua, yaitu stator dan rotor. Ini adalah bentuk fisik dari motor induksi. Sedangkan ini adalah bentuk bagian dalam dari motor induksi, dan ini adalah penerapan motor induksi di dalam dunia industri. Ini adalah konstruksinya. Ini ada stator. Ini ada stator dalam motor di dalam bearing covernya ini. Di sini ini statornya, ini rotor, ini bearing. Teman-teman bisa lihat dan baca ya. Apa sih itu stator? Stator itu adalah mesin yang tidak berpudar dan terbuat dari besi, bundaran yang berlaminasi serta mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan. Dalam alur-alur stator diletakkan pilihan stator yang posisinya saling berbeda dan satu sama lain sesuai dengan fase derajat listrik, yaitu 220 derajat antar fase. Itu untuk motor 3 fase. Jumlah gulungan pada stator dibuat sesuai dengan jumlah kutub dan jumlah putaran yang diinginkan atau ditentukan. Khusus untuk stator pada motor-motor listrik dengan ukuran kecil dibentuk dalam potongan utuh. Sedangkan untuk motor-motor dengan ukuran besar adalah tersusun dengan sejumlah besar segmen-segmen laminasi. Oke. Selanjutnya ada rotor, itu bagian yang berputar di dalam motor. Seperti dengan stator di atas, rotor terdiri dari suatu set laminasi baja yang beratur diletakkan bersamaan dalam bentuk jalur mekanik hingga sirkuit. Prinsip kerja dari motor induksi: sumber 3 fasa yang dihubungkan ke terminal motor induksi 3 fasa, maka arus bolak-balik IRST akan mengalir pada pintu stator. Arus ini akan menghasilkan GGM atau gaya gerak magnet, yang mana pada kumparan akan menghasilkan flux magnetik yang berputar sehingga disebut dengan medan putar. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah penggerak medan induksi stator. Gaya Lorentz itu sendiri, bila suatu konduktor yang dialiri arus berada dalam suatu kawasan medan magnet, maka konduktor tersebut akan mendapatkan gaya elektromagnetik. Jadi teman-teman, dalam induksi motor listrik sendiri ada beberapa jenis penghasutan. Di antaranya adalah dol dan star delta. Di sini aku akan jelasin bagaimana itu penghasutan dol. Penghasutan dol itu adalah metode pemberian tegangan secara langsung dari sumber tegangan ke motor melalui perangkat magnetik kontraktor. Penghasutan ini biasanya hanya digunakan untuk motor-motor yang berdaya rendah, yaitu di bawah 22 kW. Bila ingin diterapkan pada motor di atas 22 kW, maka harus memastikan arus awal tidak akan mengganggu kestabilan jaringan penyuplai, karena saat kelar listrik diaktifkan, maka motor induksi akan menyerap arus awal antara 5 sampai 6 kali dari arus nominal motor. Motor induksi akan menarik arus yang besar sampai 6 kali dari arus nominalnya. Secara perlahan-lahan saat motor mendekati kecepatan nominal, maka arus motor akan berada pada kondisi nominalnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika motor di start untuk pertama kali akan terjadi hentakan yang sangat keras pada motor listrik yang disebabkan arus yang begitu besar. Dan bila terjadi ini berulang-ulang, maka itu akan membuat motor dapat cepat rusak. Online. Di sini itu ada, kita kenalin dulu ya komponen-komponennya apa aja. Di sini ada push button, ini off, ini on. Ini ada coilnya, ini lampu indikator, dan lampu indikator. Dan ini NO dari ini coil, dan ini juga NO dari coil. Ini NC-nya coil, dan ini NO-nya untuk overload. Ini ada rangkaian dayanya juga. Di sini adalah sebagai apa sih namanya? Term of loss-nya atau torque. Dan di sini coilnya, dan ini motornya. Ini sumbernya RST, dan ini netralnya. Oke. Untuk uji coba, kita akan uji coba dulu. Kita pertama klik itu tombol on ya. Oke, udah nyala. Ini aku jelasin dulu ya. Saat tombol start ini ditekan, arus itu akan ngalir menuju
coil kontaktor dan mengaktifkannya. Ini akan menghidupkan lampu indikator yang berwarna hijau. Saat coil terdiri dialiri arus, maka kontak-kontak utama dari KM ini yang ada pada rangkaian daya akan menutup, sehingga tegangan dari jala-jala akan masuk ke dalam motor dan mengaktifkannya. Dan saat push button on ditekan, maka arus yang mengalir ke coil ini akan terputus dan memutus tegangan jala-jala yang ada pada motor. Nah, dia terputus nih, dan motor akan berhenti. Di sini motornya berhenti dan akan menyalakan lampu off-nya. Di sini kelihatan kan perbedaannya. Di sini tadi ini kan NO. Saat coilnya diaktifkan, dia akan berubah jadi NC. Ini namanya rangkaian pengunci. Rangkaian penguncinya juga akan mengalir ke NO yang tadi dan menjadikannya jadi NC. Sedangkan NC di sini akan berubah jadi NO. Maka lampu ini akan mati. Dan jika terjadi overload atau beban lebih, maka overload akan bekerja dan memutus tegangan di sini. Dia memutus tegangan pada stop dan on. Dia memutus tegangan di stop. Jadi dia langsung memutus di sini. Jadi di coil juga nggak akan tidak teraliri arus karena semuanya udah diputus dari sini. Dan lampu indikator akan menyala menunjukkan jika terjadinya overload. Dan pada rangkaian dayanya juga begitu. Dia akan memutuskan tegangan dari KM ini ke motor. Dia akan memutuskan tegangannya. Ini mengapa ini digunakan jika terjadi overload, untuk memutuskan arus yang masuk ke rangkaian pengendali sehingga motor akan langsung berhenti. Di sini penggunaan thermal overload ini sebagai pengaman jika terjadi overload atau beban lebih, untuk mengurangi kerusakan atau mengurangi rusaknya motor. Ini untuk mengurangi rusaknya motor. Begitu aja ya penjelasan saya tentang rangkaian delta. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian start delta. Baiklah, di sini aku jelasin dulu ya apa itu pengertian penghasutan start delta. Penghasutan start delta atau bintang segitiga. Penghasutan ini bekerja dengan rangkaian bulitan bintang, dan beberapa saat kemudian bintang akan terlepas kemudian digantikan dengan rangkaian segitiga. Melalui metode bintang segitiga ini, arus awal yang sampai 6 kali dapat dihindari dengan cara menurunkan arus starting sebesar 33,33%. Arus yang mengalir pun dapat ditekan sampai 1/3 dari arus penghasutan langsung atau dol. Prinsipnya itu, saat sebuah motor 3 fase di start awal, motor tidak akan dikenakan nilai tegangan penuh dan hanya arus saja yang digunakan secara penuh. Tentunya motor induksi bertipikal ini hanya untuk motor induksi di atas 10 sampai 125 kW. Karena penggunaan arus mula-mula yang lumayan besar ini, maka diperlukan hubungan bintang untuk meminimalisir arus. Setelah motor berputar dan arus sudah mulai turun, barulah dipindahkan menjadi hubungan segitiga sehingga motor tersebut dapat mendapatkan tegangan secara penuh. Motor yang digunakan dalam penghasutan ini adalah jenis motor 3 induksi. Pada dasarnya, motor listrik 3 fase memiliki 3 kumparan stator yang terpisah satu dengan yang lainnya. Masing-masing kumparan stator terdiri atas satu ujung untuk masuk dan satu ujung untuk keluar. Oleh karena itu, secara keseluruhan pada sebuah motor listrik 3 fase terdapat 6 ujung sisi kumparan. Berikut dapat dilihat. Baiklah teman-teman, di sini aku udah punya rangkaian kontrol dan rangkaian daya dari start delta, penghasutan start delta. Pertama kita kenalin dulu ya teman-teman, apa aja itu komponen-komponen pada rangkaian kontrol dan rangkaian dayanya. Sama seperti di rangkaian DOL atau direct online tadi, ada push button off, push button on-nya ini. Di sini tapi di dalam metode start delta itu digunakan 3 kontaktor, yaitu kontaktor utamanya, kontaktor kedua, dan kontaktor ketiga.
dan digunakan juga timer itu yang akan setting waktu saat kontaktor dari bintang ke segitiga itu berubah. Jadi jika nanti waktu di start jika udah habis dari waktu timernya, maka secara otomatis kontaktornya dari 3 akan berubah menjadi kontaktor 2, yaitu kontaktor dari kontaktor bintang akan berubah menjadi kontaktor delta secara otomatis jika sudah sampai pada setting waktu yang ditentukan. Ada lampu indikator untuk on-nya, lampu indikator off-nya, dan lampu indikator untuk menunjukkan terjadinya overload. Oke, untuk rangkaian dayanya sendiri perlu diperhatikan ya teman-teman. Pak jelasin dulu ya gimana pemasangan rangkaian dayanya. Di sini kan ada terminal RST. RST ini dihubungkan langsung ke termisnya atau overloadnya. RST itu dihubungkan ke terminal di 135 dan keluarannya 246 itu dihubungkan ke kontaktor utama, ke terminal 135-nya. Oke. Lalu keluaran dari kontaktor utama itu ke terminal 246 itu dihubungkan langsung ke dalam terminal motor, yaitu terminal WV. Lalu keluarannya lagi akan dihubungkan ke kontaktor kedua, ke kontaktor keduanya ini. Keluaran dari UV ini, masukannya ini juga dihubungkan ke delta, ke kontaktor delta ini, sesuai juga ke terminal 246 nya. Lalu terminal 135 dari kontaktor kedua ini disambungkan atau dikopelkan ke terminal 135 pada kontaktor utama. Ya seperti ini ya teman-teman. Diperhatikan ininya, sumber arus yang mengalirnya, ini arus yang mengalir RST. Oke. Lalu terminal kontaktor kedua ini kontaktor kedua ini dihubungkan ke kontaktor ketiga, ya, kontaktor ketiga. Di sini dihubungkan secara paralel, yaitu ini hubungannya kontaktor ketiga. Jadi terminal 2 dari terminal 246 dari K2 dihubungkan ke terminal 246 dari K3. Lalu terminal 135-nya dihubungkan secara seri. Baiklah, ini aja yang aku mau jelasin ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana cara uji cobanya. Kita akan uji coba jika tombol ini dalam kondisi off, dalam kondisi motor sedang mati. Sekarang kita akan coba hidupkan motornya, kita klik on-nya, maka terlihat ketika ketika pas button on dinyalakan, rangkaian motor arus akan mengalir ke kontaktor utama dan menghidupkan kontaktor pengunci. Ini kontaktor pengunci. Lalu kontaktor pengunci akan mengalir ke timer. Timer akan bekerja. Saat timer bekerja, motor dengan otomatis akan bekerja menjadi pertama adalah menjadi bintang dulu. Di sini kelihatan, di sini yang bekerja adalah kontaktor ketiga, karena di sini kontaktor ketiga dihubungkan secara bintang. Lalu setelah waktu misalnya di dalam timer habis, misalnya timer itu bekerja selama 4 menit, maka secara otomatis, baiklah jika setting waktu pada timer telah habis atau telah terpenuhi, maka timer akan maka secara otomatis ini akan K3 ini akan terputus seperti ini, dia akan terputus dan menyalakan K2. Nah, di sini motor akan terhubung secara bintang, secara delta, maksud saya, secara delta. Di sini juga pada rangkaian dayanya kontaktor di K3-nya akan terputus dan akan terhubung di kontaktor K2. Lihat hubungannya, arusnya akan terputus. Ini yang menjadi terputusnya. Di sini kelihatan motornya sudah bekerja secara delta. Jadi selama nanti motornya bekerja, dia akan bekerja secara delta sampai akhir motornya di stop. Oke. Di sini jika terjadi overload seperti ini, overload dia akan memutuskan semua rangkaian di kontaktor 1, kontaktor 2, kontaktor 3, dia akan terputus secara otomatis. Dan di stop juga dia akan terputus semua dan lampu tripnya akan menyala. Oke. Ini kondisi normal ya, pada kondisi motor belum dinyalakan. Oke.
prinsip kerjanya itu sederhana. Jika pas button ini ditekan, dia akan menyalakan coil 1, kontaktor utama. Kontaktor utama akan menyalakan K1 dan ini rangkaian pengunci. Dan secara bersamaan juga K2 akan menyala. K2 akan menyala. K3 maksud saya akan menyala. Di sini motor akan bekerja secara bintang dahulu. Lalu timer juga akan menyala. Di sini timer akan menyala selama setting waktu yang ditentukan. Setelah setting waktu yang ditentukan habis, timer akan otomatis mematikan K3 dan menyalakan K2. Di sini motor akan berubah menjadi start delta. Ini adalah lampu indikator yang menunjukkan bahwasanya motor itu dalam kondisi sedang menyala. Yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana prinsip kerja dari start delta itu sendiri. Baiklah, di sini aku akan jelasin ya bagaimana cara mengubah arah putar motor. Pertama kita lihat dulu ini arah putarannya kemana. Di sini aku punya rangkaian dolus ke kanan. Di sini arah putarannya ke kanan dulu ya teman-teman. Kita akan ubah. Caranya itu sangat mudah kok. Pertama kita lakukan dulu. Kita cukup mengubah 2 terminal ini aja. Kita hapus. Tapi cukup 2 terminal aja yang diubah ya teman-teman. Jangan ketiga-tiganya. Itu bakal buat error. Jadi ini tombol sini, ini tombol sini. Cukup kita salin aja. Dan kita play untuk menunjukkan apa perubahannya. Kita klik on dan sekarang putarannya udah ke kiri. Untuk mengubahnya cukup segitu aja ya teman-teman. Semoga dari video ini teman-teman dapat manfaatnya dan dapat pemahamannya. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.